Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada hari ini dalam pembelajaran tematik untuk kelas 6. Hari ini kita masih harus belajar dari rumah, sehingga anak-anak nantinya akan mendengarkan materi ini dari rumah dan kemudian nanti mengerjakan tugas-tugasnya yang langsung dikirim kepada Bapak. Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat. Begitupun Bapak di sini juga senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk memberikan pembelajaran kepada kalian. Anak-anak Bapak, hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pada pembelajaran 1. Pembelajaran kita pada hari ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kita mempelajari tentang apa itu ide pokok. Yang kedua, kita mempelajari tentang apa itu perkembangbiakan generatif serta manfaatnya. Dan yang ketiga, nanti kalian akan diberikan bacaan untuk mengetahui tentang negara-negara ASEAN, yang hari ini kita fokus pada Malaysia dan Singapura. Kemudian nanti kalian akan cari persamaan serta perbedaannya. Baik, mari kita masuk ke bagian pertama. Baik, pada bagian pertama ini kita akan mempelajari tentang ide pokok. Mencari ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah topik atau masalah utama yang sedang dibahas pada suatu paragraf. Jadi kalau ada paragraf itu terdiri dari 3 sampai 4 kalimat. Di dalamnya pasti ada ide pokok. Kalau bahasa sederhananya, ide pokok itu adalah apa yang sedang dibahas. Jadi ketika kita mencari ide pokok, maka kita harus tentukan paragraf itu sedang membahas apa. Nah, jika kita telah tahu paragraf itu sedang membahas apa, maka kita akan bisa menemukan ide pokok dengan mudah. Nah, ide pokok ini memiliki nama-nama lain. Ada kadang-kadang disebut dengan gagasan utama, pikiran utama, kemudian pikiran pokok, gagasan pokok, dan pokok pikiran. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, tuliskan gagasan utama, berarti itu ide pokok. Tuliskan pokok pikiran, berarti yang ditanya adalah ide pokok. Jadi ide pokok itu kita harus perhatikan paragrafnya sedang membahas apa. Nah, cara menentukan ide pokok itu ada 4 cara. Ada 4 cara. Yang pertama, ambil dari kalimat utama. Jadi kita ambil kalimat utamanya, itulah ide pokoknya. Ini boleh. Jadi kita cari kalimat utamanya, langsung tuliskan itu menjadi ide pokoknya. Yang kedua, mengurangi kata dalam kalimat utama. Kadang-kadang kalimat utama ini panjang. Jadi kita ambil sedikit yang inti-intinya saja dari kalimat utama itu, baru kita jadikan ide pokok. Yang ketiga adalah membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Jadi setelah kita dapat kalimat utama tadi kan panjang, kemudian kita kurangi, baru kalau kalimatnya kurang tepat boleh kita ganti-ganti posisi kalimatnya, asalkan masih menjadi kalimat yang enak untuk dibaca. Kemudian yang 4 adalah menyimpulkan isi paragraf. Kita simpulkan saja isi paragrafnya sedang membahas apa, dan kita tentukan sendiri ide pokoknya. Keempat ini boleh. Nah, mari kita baca paragraf berikut ini agar kita bisa mengerjakan bagaimana cara mencari ide pokok. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pohon kelapa memiliki berbagai manfaat. Seluruh bagian dari pohon ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan kehidupan manusia, mulai dari akarnya yang bisa menjadi obat, batangnya yang bisa menjadi papan, serta buahnya yang bisa dikonsumsi. Buah kelapa tua biasa diambil santannya, sedangkan buah kelapa muda bisa langsung dikonsumsi dan sungguh menyegarkan. Selain itu semua, akar pohon kelapa pun bisa dijadikan sebagai obat. Nah, ketika kita menemukan paragraf seperti ini dan kita mau menemukan ide pokoknya, kita harus temukan terlebih dahulu yang mana kalimat utamanya. Dari paragraf ini kita diperlihatkan beberapa kalimat.
Dari sudah sampai manfaat 1, dari seluruh sampai manusia 2 kalimat, dari mulai sampai dikonsumsi 3 kalimat, dari buah kelapa sampai menyegarkan 4 kalimat, selain itu sampai obat 5 kalimat. Jadi paragraf ini mengandung 5 kalimat. Dari paragraf ini kita bisa tahu bahwa kalimat utamanya adalah sudah menjadi rahasia umum bahwa pohon kelapa memiliki berbagai manfaat. Kok yang ini, Pak? Kan gitu. Nah, coba kita lihat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pohon kelapa memiliki berbagai manfaat. Ini kalimat bisa berdiri sendiri. Nggak ada pun kalimat-kalimat setelahnya masih bisa kita mengerti. Oh, pohon kelapa punya banyak manfaat. Tapi kalau kita baca yang ini, seluruh bagian dari pohon ini, seluruh bagian dari pohon ini, berarti ininya apa? Pohon kelapa sudah dibahas di paragraf pertama, sehingga yang ini menjadi kalimat penjelas. Kalimat penjelas, bukan kalimat utama. Kemudian dari kata mulai sampai konsumsi. Mulai dari akarnya, akar apa? Akar pohon kelapa. Pohon kelapa sudah dibahas di kalimat utama, berarti yang ketiga juga kalimat penjelas. Kemudian buah kelapa tua biasa diambil santannya, sedangkan buah kelapa muda biasa langsung dikonsumsi dan sungguh menyegarkan. Buah kelapa tua, kelapa muda, padahal seharusnya kan hanya pohon kelapa. Jadi ini menjadi kalimat utama dan yang tadi menjadi kalimat penjelas. Selain itu semua, akar pohon kelapa, selain itu semua, selain yang mana? Selain yang batang, buah, dan lainnya, semuanya bermanfaat. Apa? Di mana dituliskan manfaatnya? Di kalimat pertama. Maka itu menjadi kalimat utama. Nah, kalimat utama ini bisa langsung menjadi ide pokok. Ini tadi cara-cara menentukan kalimat utama. Yang pertama, ambil dari kalimat utama. Kalimat utamanya tadi apa? Sudah menjadi rahasia umum bahwa pohon kelapa memiliki berbagai manfaat. Nah, ini boleh menjadi ide pokok. Jadi ini sudah ide pokok nih. Sudah ide pokoknya. Kemudian kita kurangi kata dalam kalimat utama. Kita kurangi sudah menjadi rahasia umum bahwa pohon kelapa memiliki berbagai manfaat. Kita tahu paragrafnya tadi menceritakan tentang manfaat pohon kelapa. Jadi kita bisa hapus saja sudah menjadi rahasia umum bahwa. Kita hapus menjadi pohon kelapa memiliki berbagai manfaat. Nah, ini sudah juga bisa disebut sebagai ide pokok ketiga, yaitu membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Ini kalau misalnya kalimatnya kurang cocok, bisa kita balik-balik menjadi contoh, menjadi berbagai manfaat pohon kelapa, berbagai manfaat pohon kelapa, memilikinya dibuang, nggak apa-apa, ya kan? Menjadi berbagai manfaat pohon kelapa ini juga benar. Yang terakhir adalah menyimpulkan isi paragraf. Paragrafnya tadi menyangkut tentang apa? Tentang manfaat pohon kelapa. Jadi langsung ditulis manfaat pohon kelapa. Yang empat-empatnya ini boleh kalian pilih, empat-empatnya boleh merupakan ide pokok. Nah, sampai di situ. Kemudian Bapak kasih contoh selanjutnya. Ada kalimat daun pepaya dapat dijadikan jamu penambah nafsu makan. Daun pepaya juga dapat dijadikan sayuran yang lezat. Bunga pepaya juga dapat dimasak menjadi oseng-oseng yang membangkitkan selera makan. Apalagi buahnya sangat manis dan bisa membantu melancarkan pencernaan. Saat masih muda, buah pepaya juga dapat dijadikan bahan makanan. Tidak hanya itu, biji buah pepaya juga mengandung suatu zat yang dapat mengobati cacingan pada anak-anak. Ternyata di balik manisnya buah pepaya tergantung banyak manfaat di beberapa bagian dari tanaman pepaya. Nah, ini paragrafnya menceritakan tentang apa? Tentang manfaat tanaman pepaya. Apa saja yang bermanfaat? Daunnya, kemudian daunnya lagi, bunga pepaya, kemudian buahnya, dan terakhir bijinya. Yang mana menjadi kalimat utama? Kalimat utamanya adalah yang terakhir, karena dia menceritakan paragraf itu secara keseluruhan, yaitu manfaat tanaman pepaya. Nah, kemudian ditentukan lagi 4, ambil dari kalimat utamanya. Kalimat utamanya kita munculkan kembali. Nah, ini sudah bisa menjadi ide
pokok, tapi panjang kali. Jadi mau kita kurangi. Kita kurangi di nomor 2. Mengurangi kata dalam kalimat utama. Kita kurangi menjadi seperti ini. Banyak manfaat di beberapa bagian dari tanaman pepaya. Ini juga boleh menjadi ide pokok. Dan yang ketiga, membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Nah, kita balik-balik menjadi bagian yang bermanfaat dari tanaman pepaya. Nah, ini adalah ide pokok. Dan yang terakhir, manfaat pepaya. Menyimpulkan isi paragraf. Jadi ini seperti ini sudah boleh. Pada bagian kedua ini, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi secara kawin. Pada perkembangbiakan generatif dibutuhkan kelamin jantan dan kelamin betina. Karena subtema kita pada hari ini adalah tumbuhan sahabatku, maka kita fokus kepada perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, ini ada gambar bunga. Ini bunga kembang sepatu. Ada mahkotanya, ada benang sarinya, ada kelopak, ada dasar bunga, ada tangkai bunga, bakal biji, tangkal putih, kepala putih, tangkai sari, dan kepala sari. Nah, pada perkembangbiakan generatif dibutuhkan kelamin jantan dan kelamin betina. Pada pohon atau pada bunga juga terdapat kelamin jantan dan kelamin betina. Kelamin jantan pada bunga adalah benang sari. Jadi ini benang sari, ini dia, ya kan? Ini benang sari. Dia adalah kelamin jantan pada bunga. Sedangkan kelamin betina pada bunga adalah putih. Nah, jadi ketika terjadi penyerbukan namanya, penyerbukan itu adalah di mana benang sari jatuh ke kepala putih sehingga terjadi pembuahan. Jadi pada penyerbukan bunga itu biasa dibantu oleh angin, oleh manusia, oleh hewan seperti lebah, kupu-kupu dan lain-lainnya. Jadi mereka hinggap di benang sari, mengambil benang sari, kemudian jatuh benang sari itu ke kepala putih sehingga terjadi penyerbukan dan tumbuhan-tumbuhan itu mekar serta tumbuh. Nah, karena dibantu oleh banyak pihak seperti manusia, lebah, kupu-kupu, angin, maka sering kita lihat bunga itu berbeda-beda bunganya. Misalnya bunganya warna merah, ketika nanti di sana bunganya warna putih. Sering muncul bunga-bunga baru karena kupu-kupu itu membawa penyerbukannya dan membawa benang sarinya jatuh kepada kepala putih di bunga yang berbeda, bunga yang lain, sehingga terjadi variesis baru, tumbuhlah bunga-bunga baru. Inilah salah satu manfaat dari perkembangbiakan generatif pada bunga. Nah, perkembangbiakan generatif setidaknya memiliki 3 buah manfaat. Yang pertama, mampu menghasilkan tumbuhan-tumbuhan baru seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian kedua, menciptakan akar yang lebih kuat. Jadi kalau misalnya tumbuhan itu tumbuh secara generatif, maka akan memiliki akar yang lebih kuat daripada tumbuhan-tumbuhan yang dicangkok, yang di stek batang dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, penyebarannya bisa terjadi lebih jauh. Kenapa? Karena kupu-kupu tadi terbang membawa bunganya, membawa benang sarinya ke kepala putih yang di tempat lain, misalnya dari rumah kalian ke rumah tetangga begitu. Jadi ada jarak yang bisa terjadi seperti itu. Ini adalah manfaat perkembangbiakan generatif. Selanjutnya pada bagian ketiga kita akan membahas tentang ASEAN. ASEAN itu adalah persatuan negara-negara di Asia Tenggara, ya. Ada 10 anggota ASEAN termasuk Indonesia. Pada pertemuan kita hari ini, kita hanya fokus mengenal 2 negara saja, yaitu Malaysia dan Singapura. Nah, kalian bisa membaca bacaan ini tentang Malaysia, ada juga di buku kalian. Kemudian kita nanti membaca tentang Singapura. Malaysia dan Singapura itu adalah sebuah negara tetangga Indonesia. Mereka sama-sama negara tetangga Indonesia, sama-sama berada di wilayah Asia Tenggara
memiliki cukup banyak perbedaan, mulai dari bahasa, mata uang, kebudayaan, gitu kan. Di Malaysia terdapat di Singapura terdapat patung-patung tempat wisata yang sangat identik, yaitu singa yang mengeluarkan air, kemudian patung singa yang mengeluarkan air yaitu Merlion. Kemudian kalau di Malaysia mereka punya menara kembar, kemudian punya patung berukuran 42,7 meter yaitu patung Dewa Murungga. Kemudian di Malaysia itu ada sukunya, orang-orangnya ada orang Melayu, Cina dan India, sedangkan di Singapura itu Cina, Melayu, India, Eropa, bahasanya Mandarin, Inggris, Tamil, Melayu, dan pasti memiliki banyak perbedaan-perbedaan yang lain. Melalui bacaan ini nantinya kalian diharapkan mampu lebih mengenal negara tetangga kita dan menemukan persamaan serta perbedaannya. Tadi sudah ada Bapak sebutkan persamaannya kalau kalian memperhatikan dengan baik. Baik anak-anak, tadi sudah Bapak berikan penjelasan kita untuk pertemuan pertama ini. Kalian bisa mengulang-ulangi video tersebut supaya kalian lebih paham. Kalau ada beberapa hal yang tidak kalian mengerti, kalian boleh japri Bapak, boleh langsung tanya ke Bapak, dan boleh kalau misalnya ada pulsa boleh menelpon, boleh pakai WhatsApp, boleh pakai Facebook, dan semuanya boleh ditanyakan ke Bapak. Juga boleh ditanyakan di Google Classroom yang akan Bapak buka nantinya. Sampai di situ pembelajaran kita. Tetap semangat, jangan menyerah. Pasti kita bisa bertemu lagi di sekolah. Kalian harus tetap belajar karena belajar itu sangat penting untuk usia-usia seperti kalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.